Hai, kenalin nama saya Ahmad Farhan Habibi. Saya lahir dari keluarga kecil yang luar biasa, anak kedua dari 3 bersaudara. Bisnis itu asik, tantangannya juga banyak, dari penjual gelang, pedagang pempek keliling, terus dikasih amanah punya beberapa resto dan kafe dan kopi shop. Hai, apa kabar? Nih. Ownernya Wujbi, Bang Habibi. Mel. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mbak Mel gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Bicara tentang kedai kopi, ide awalnya dari mana sih? Apa ya? Hobi kali ya. Karena memang sering nongkrong sama teman-teman, rasanya asik kalau punya kedai sendiri. Kan seru tuh kalau nongkrong di kedai sendiri kan jauh lebih asik dan nggak kenal waktu, karena kan kalau nongkrong mas pulang mas, waktunya udah pulang. Nah, jadi kalau mau kapanpun aja bisa datang. ya bebas, jadi kita buka aturnya kita sendiri yang atur kan. Motivasi kuatnya dari mana? Apa ya, karena memang saya dulu dari kuliah kan memang di Jogja ya. Di Jogja kan memang tren tempat nongkrong kan banyak sekali Mbak Mel. Jadi memang pas pulang saya pengen buat kedai kopi sendiri, karena memang teman-teman pada nongkrong kan sering keluar. Satu, ya seenggaknya ketika nggak punya budget kita bisa nongkrong sendiri kan. Sejak usia berapa sih mulai bisnis? Saya mulai bisnis 2008. Jadi usia saya tuh kurang lebih sekitar 17 tahun lah. 17 tahun? 17 tahun. Wah, muda banget. Ya, dulu saya pedagang, apa sih, kalau zaman kita dulu gelang power balance tuh, katanya seimbang itu kan. Jadi itu ya awalnya? Awal mulai di situ. Jadi awal yang dibangun adalah jualan Gelang. Dan itu pun punya teman saya. Dan Jadi saya bukan jualin. punya sendiri? Bukan. Untungnya ya, Ya, sedikit lah ya. 5.000 lah pada masa itu lumayan. Pada masa itu ya. Pada lumayan. masa itu lumayan. Ketika bicara tentang kedai kopi, nggak semuanya kan berjalan dengan mulus, nggak sedikit juga yang Ya. jatuh. Ya. Sebenarnya ini bisnis yang ngikutin tren lah, musiman, terkadang orang bilang begitu. Seoptimis apa sih dengan bisnis ini? Apa ya, kalau cerita kedai kopi, saya pernah gagal Mbak Mel. Jadi kalau kondisi sekarang saya punya 3 kedai kopi seharusnya. Seharusnya tidak. Seharusnya. Cuma satu ya lebih dulu inilah dibilang bangkrut, mungkin tutup buku lah. Pass away. Pass away lah, tutup buku. Karena memang mulai kedai kopi ini nggak segampang yang kita pikirkan. Jadi kalau dulu mikirnya ini kayaknya cuma jual air doang nih, modelnya sedikit dan bisa cuan, ternyata enggak. Karena memang pasarnya beda. Jadi dari 2000, ngetrennya kedai kopi ini 2019 lah, 2019 udah mulai ngetren. 2016 saya mulai itu dengan kafe. Untung di sana buat kedai, ternyata nggak sesuai dengan harapan, ternyata tutup. Terus buka lagi, jalan setahun ternyata tutup. Nah, buka lagi sekarang ini udah mulai stabil, karena memang kebutuhan kedai kopi sekarang ini satu tempat ya. Berarti udah berapa gerai sekarang yang masih eksis? Kalau yang masih eksis kurang lebih ada 3 gerai saya masih eksis. Satu di Mayang, satu di Sipin, satu lagi di Mayang juga, ada 2 di Mayang lokasinya. Oh, jadi ada 3. Ada 3. Yang kalau sudah duluan tuh 3 juga. Jadi imbang. Kita ingin tahu sih, ketika keterpurukan itu dihadapin, apa yang dilakukan oleh seorang Habibi? Apa ya? Saya belajar ya. Karena saya merasa anak muda tuh punya jatah gagal. Jadi saya habisin jatah gagalnya, terus saya lanjut lagi. Rugi berapa duit? Kalau nilai, nggak tahu ya, kalau kita hitung-hitungan mungkin adalah ratusan juta. Modal dari mana sih untuk berbisnis? Kalau cara bisnis, satu, jujur saya mulai bisnis dulu nggak pakai modal. Mulai Tanpa modal? Dulu tahun 2008 nggak pakai modal. Seterusnya jalan, saya buka kafe pun juga awalnya dibantu sama saudara, dimodali itu saya balikin. Terus akhirnya kan ada pinjaman kur, saya coba dengan kerjasama dengan perbankan, alhamdulillah sampai sekarang lancar. Orang yang paling memotivasi dalam hidup? Satu itu Kadapi. Kadafi? Iya, Kadafi itu ketua HIPMI kota. Karena dia bilang, kalau kamu nggak bermimpi, kapan mau mulai? Orang tua saya nggak pernah setuju, saya berbisnis. Saya mulai disetujui itu 2019. Ketika karir saya udah mulai masuk di media, saya diliput beberapa kali, terus saya coba masuk ke BI dan saya jadi duta ekonomi pada saat itu. 2019 saya dikirim ke Lampung, saya masuk 3 besar, di situ saya mulai disupport. Nggak tertarik masuk ke dunia birokrat? Kalau birokrat, saya malah tertarik dalam politik, Mbak. Tertariknya di politik? Tertarik dalam politik. Karena apa ya, birokrat itu cukup repot. Saya mesti jam 7 pakai sepatu, jam 4 sore baru buka lagi. Jadi agak repot sekali. Bang, mendirikan Wujbi itu kan nggak gampang. Butuh meyakinkan sejumlah pihak, diantaranya Bank Indonesia, untuk mendukung
adanya WUJB. Sebenarnya apa sih keoptimisan yang diutarakan kepada pihak-pihak BI, tertentu ataupun juga BI? Ya, apa ya, WUJB ini lahir 2020 ya akhir. Cuma meyakinkannya dari 2019 akhir. Butuh waktu 1 tahunan. Kurang lebih. Karena memang pergantian dari kepala wilayah terus berganti lagi, dan mereka cukup hati-hati kan mensupport UMKM karena pengennya UMKM berkembang. WUJB ini ada 29 UMKM yang saya bawa. 29 UMKM. 29. Banyak ya? Jadi meyakinkan BI itu bahwasanya kita mampu UMKM bangkit karena kondisi pandemi kan kita minta bantuan itu. Jadi nggak gampang. Jadi kita meyakinkan BI bahwasanya memang pemulihan ekonomi nasional ini memang dari support dari UMKM. Lokasi WUJB sendiri ini kan sangat seksi, strategis di tengah kota. Ya. Ada nggak sih tantangan yang dihadapi untuk bisa mendapatkan Ya. salah satu aset pemerintah Provinsi Jambi? 2 bulan lebih kita mencari tempat, dapat tempat di Sipin, kebetulan ring satunya lah ya untuk kota Jambi. Memang PR sekali karena memang ada beberapa pihak, baik pemerintahan pun, orang terdekat pemerintahan, sama dari orang cukup besar di Jambi yang pengen tempat ini. Siapa? Ya, saya nggak mau sebut lah. Karena memang saya jujur bawa ke atas itu tidak punya kepentingan sendiri, karena saya pure untuk UMKM, karena memang untuk kemajuan UMKM. Saya cuma bilang sama Pak Sekda pada itu, Pak, ini untuk UMKM, untuk kemajuan mereka sendiri pun juga untuk kemajuan Jambi. Menggandeng hampir 30-an UMKM, Ya, 30. dinamika apa yang dihadapi? Satu, meyakinkan mereka untuk bergabung pasti, karena memang 29 itu karakternya beda-beda. Dari yang paling muda, yang muda itu ada umur 20 tahun, sampailah umurnya yang sudah 50 tahun lebih. Bagaimana meyakinkan, ini beda-beda nih, ada 3 sektor saya bawa nih, mulai dari kriya, passion, dan oleh-oleh. Kuliner lah lebih tepatnya. Jadi meyakinkan mereka bagaimana passion bergabung dengan oleh-oleh, bergabung juga dengan kriya. Jadi memang visinya saja saya bilang, kita punya misi yang beda-beda pasti. Kalian poinnya apa? Saya pengen visi saja yang sama. UMKM itu apa sih tujuannya? Saya rasa di Jambi satu tempat one stop shopping itu nggak ada. Saya lebih meyakinkan 3 bulan saya safari ke tiap UMKM, dan dia juga binaan BI kan. Saya yakin saja, dan mereka mau kan bergabung. Dan bulan 2 kita launching WUJB. Berbisnis itu kan artinya membuka lapangan pekerjaan. Ya. Ada nggak sih dinamika yang dihadapin untuk memanage human resource ini? Kan nggak gampang. Enggak ya, saya punya 13 nih karyawan sekarang. Jadi, dan semua mereka ini anak muda loh. Kayaknya memang sekarang ini tahunnya anak muda. Jadi merekrut mereka ini memang satu, kita mulai dari awal, karakter mereka kita bentuk. Jadi setelah terbentuk kita pengen maunya visi kita sama karakter bisnis kita seperti apa. Jadi lebih seru ya bentuk karakter baru. Hiruk pikuk? Kritikan banyak. Masih kritikan banyak. Jadi banyak adu argumen. Aduh, seperti. Dan di WUJB ini yang kelola tidak satu orang ya. Ada beberapa tim yang saya bentuk dan koordinator subsektor. Jadi memang ada yang punya poinnya seperti ini, maunya seperti ini, dan saya rasa mesti satukan mereka. Kan saya kira wajar, manusiawi ya, ego manusia kan. Jadi ya cukup PR. Saya dikasih amanah dengan 29 UMKM ini cukup PR. Kolaborasi apa yang dilakukan antara kedai kopi dan juga ya bisnis produk para UMKM? Ya, gotong royong pasti. Ya, saya pengen mereka berpikir untuk pandemi ini kita bisa bangkit. Dulu saya waktu launching saya bilang gini, kita nggak bakal bisa maju sendiri kalau kita nggak gotong royong. Jadi, ayo kita sama-sama nih. Lidi saja kalau satu patah. Ya prinsip lama lah. Kalau kita gabung sama-sama mungkin kita bisa bersatu. Bang, juga sebagai staf ahli rektor UIN Jambi kan? Iya. Dapat amanah baru sih tahun lalu. Jadi agak PR lah. Tugasnya apa? Oh banyak Mbak, kayaknya kita duduk aja kali ya. Oke. Jadi staf ahli rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Jambi, tugasnya ngapain aja? Wah banyak Mbak. Apa ya, saya staf ahli bisnis Pak Rektor ya. Jadi saya direkrut tahun lalu. Jadi perekrutan itu lucu sebenarnya. Saya tidak melamar kerja ke sana, tapi saya diminta presentasi dan langsung depan rektor. Jadi rektor itu tipikal dia melihat dulu mana sih orang yang bantu saya. Jadi sudah presentasi dan beliau oke, dan akhirnya saya bergabung dengan UIN itu Maret 2020. Ditawari bukan menawarkan diri? Tidak, saya hanya diminta CV, saya kirim, terus dipanggil, saya presentasi. Dan saya tidak bikin surat lamaran sama sekali. Tanggung jawab besar yang dihadapin apa? Target dari rektor cukup besar. Apa? Capaian BLU, karena UIN BLU ya. Jadi target untuk BLU bisnisnya tahun lalu tuh 1 miliar lebih. Jadi saya mesti capai itu dengan angka-angka. Karena UIN kan punya banyak spot-spot bisnis.
Nah, Project plan-nya apa saja? macam-macam. Jadi satu, meningkatkan pendapatan BLUIN. Kedua, bagaimana bisa mengembangkan bisnis yang sudah ada, terus membuat bisnis baru. Terus yang ketiga itu membenarkan bisnis yang sudah ada. Ini agak PR yang ketiga nih. Karena memang membenarkan. Karena memang dulu tidak ada yang mengontrol dan tidak ada yang ngelola. Jadi ini nyebokin gitu ya? Ya, jadi ya dibilang benerin benang kusut lah. Jadi cukup PR. Cukup PR sekali. Kerjanya sendirian atau tim? Saya bentuk ada tim dan saya ditempatkan di unit bisnis. Ada dulu awalnya 4 dan sekarang ada 6 orang dan kita bagi-bagi tugas. Jadi ada bagian untuk konsep, bikin eksekutor, ada bikin bagian finansial. Ingin dikenal sebagai seorang tim ahli, staf ahli atau entrepreneur? Kalau disuruh pilih, saya pilih entrepreneur. Tergantung kondisi. Kalau dengan mahasiswa, boleh saya dikenal sebagai staf ahli karena itu jadi poin penting juga. Tapi kalau dunia luas, saya pengen entrepreneur. Poin jelas. Kalau misalnya jadi entrepreneur, pebisnis, otomatis profit yang dikejar. Kalau sebagai staf ahli, apa yang dikejar? Apa ya? Lebih pengalaman karena bekerja dengan atas nama instansi dengan orang yang dengan jabatan berbeda, itu kita bekerja dengan target. Ketika tidak sesuai, pasti kita diomelin dong. Kenapa sih masuk ke dunia yang ini kan artinya bekerja pada masa kepemimpinan tertentu, Iya. tidak kekal, periode pada masa kepemimpinan rektor ini, Iya. belum tentu besok-besoknya. Saya pikir bekerja dengan orang yang berbeda, nanti dipakai atau tidak dipakai lagi tergantung dari kinerja saya. Saya rasa sekarang dengan periode direktur sekarang, saya kasih yang terbaik, ya kan. Perihal nanti dipakai ataupun dengan posisi beliau sekarang saya tidak masalah. Saya rasa beliau yang tahu kinerja kita. Gitu. Time management yang dilakukan sebagai entrepreneur dan staf ahli. Saya pasti seperti apa? diskusi dengan pimpinan. Saya sampaikan bahwa saya punya kerjaan lain dan beliau cukup mengerti dan saya berbagi waktu dengan cara saya sendiri. Ketika dibutuhkan saya datang dan ketika ada PR saya kerjakan dulu, baru saya tuntaskan dulu bisnis yang lain. Karena beberapa bisnis sudah running sendiri. Hal tersulit menjadi staf ahli rektor itu apa? Udah oke di pimpinan, pas di rapat selanjutnya batal. Seketika. Pernah bertanya dan ini kenapa terjadi? Saya rasa di instansi itu ada yang beberapa mesti dijelaskan. Saya rasa di instansi tidak seperti bisnis yang putus dengan satu pihak. Jadi memang kita kerjakan satu-satu, tanyakan beberapa pihak yang punya wilayahnya, baru ke atas. Tapi beradaptasi dengan kondisi. Menyesuaikan. 1 tahun lebih ini cukup menyesuaikan. Cukup menyesuaikan. Beratan mana? Jadi staf ahli atau entrepreneur? Kalau ditanya bebannya, kadarnya sama sih Mbak. Tergantung kapasitas masing-masing. Kalau bicara target, pasti dikejar target di staf ahli. Karena ada target tertentu. 1 tahun mesti clear. Targetnya dicapai. Kalau enggak, ya jadi permasalahan. Nggak pengen jadi seorang birokrat, lalu malah tertarik di dunia politik. Apa ya, saya suka politik karena memang turunan ya. Karena dulu saya berpikir dari zaman SMA, ya saya masih ke birokrat. Saya sipil, teknik sipil. Tapi masuk ke ekonomi, malah orang mikir kenapa ke sipil ke ekonomi? Ya saya mikirkan saya tersesat di jalan yang benar nih. Iya kan? Sini yang benar. Jadi udah mulai di kampus, saya tetap entrepreneur. Setelah saya selesai, saya pulang ke Jambi, saya berpikir, apa yang saya bisa buat, kebijakan apa yang saya bisa bikin untuk orang banyak. Saya jadi eksekutif, saya tidak setuju karena terlalu banyak, agak repot. Tadi saya sampaikan jam 4 pakai sepatu, pulang mesti jam 5 sore kan. Ya kan, kalau saya di politik saya bisa kasih masukan dan saya lihat memang keluarga besar saya ada beberapa memang di politik. Impian terbesar seorang Habibie itu apa? Apa ya, menjadi orang yang berguna untuk lebih baik orang. Itu yang paling penting. Saya rasa percuma saya berbuat sesuatu tapi nggak berguna, buat apa? Di mana posisi kita kalau berguna itu jauh lebih bagus. Bang Habibie, ada beberapa pilihan yang harus Boleh. dipilih satu di antaranya. Siap. Kita tetesan ya. Boleh, siap. Kopi atau batik? Kopi pasti. Karena saya hobi minum kopi ya, satu itu. Karena jadi ciri khas saja, Habibie hobi ngopi gitu. Berdiri sendiri atau di bawah support pihak lain? Berdiri sendiri. Karena saya punya mimpi besar. Kalau di bawah support orang lain, saya masih mementingkan apa yang disupport mereka. Tapi kalau berdiri sendiri, saya bisa bangun sendiri untuk apa yang saya mau. Entrepreneur atau staf ahli saja? Pasti entrepreneur. Karena lebih bebas. Kalau staf ahli, saya mesti mengikuti aturan-aturan yang ada. Lokal atau nasional? Nasional? Karena lokal awalnya, nasional tujuan saya. Politik atau organisasi?
wah ini sebuah pilihan berat. Tapi tujuan akhirnya saya pengen berpolitik. Dan tentu bukan birokrat. Tidak, pasti politik. Karena saya rasa saya sudah jatuh hati. Jadi saya mesti bentukkan pilihan dari sekarang. 2024 masih jauh, tapi saya mesti tabungan dari sekarang. Sukses, Siap. sehat terus ya. Thank you Mbak Mel.